Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu udah beruntung gitu Pak. Tapi ya ada tapinya, jangan cuma merasa puas, aku udah jadi umat Nabi Muhammad. Jangan cuma begitu. Mestinya kita pun mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Dengan cara apa? Tadi berusaha mengikuti apa yang beliau ajarkan, berusaha mengikuti apa yang beliau contohin. Luar biasa Pak. Satu-satunya manusia, mohon maaf, sampai tidurnya, mohon maaf, sampai mandinya semuanya suri tauladan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatul mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru, para asatid, para orang tua, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Khairu Ummah yang kita semuanya berharap kepada Allah mudah-mudahan terus kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberkahi kehidupan kita, semakin terbimbing setiap perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan kelak ketika kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 8 Rabiul Awal ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus
menjalankan setiap bagian dari perjalanan hidup kita, menjalankan hittah kita, menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan niat tulus kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi satu bukti bahwa kita semuanya ingin termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan syukur itu semakin Allah perbaiki kehidupan kita, semakin ditata perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan ketika kita di akhir usia kita terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap bulan Rabiul Awal, bagi orang-orang yang paham tentang hakikat bulan ini pasti akan merasa bahagia, akan merasa bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan di mana bukan hanya manusia yang bergembira, bahkan alam raya pun turut bergembira. Kira-kira ada apa, Pak? Kira-kira ada apa? Ya, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Berarti kira-kira kurang 4 atau 5 hari lagi. Nih kalau menurut hitungan ini udah mulai mulus-mulus kali, Pak, ya. Jadi Ibunda Siti Aminah mungkin sudah mulai mulus-mulus gitu ya. Dan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa ketika Ibunda Siti Aminah itu sebelum melahirkan, beliau didatangin oleh Sayyidah Siti Asiyah. Bukan hanya itu, beliau juga didatangin oleh Ibunda Siti Maryam. Bahkan juga beliau didatangin oleh Sayyidah Ibunda Siti Hajar. Untuk apa? Untuk menghibur, untuk menggembirakan beliau. Kenapa? Karena sosok yang akan dilahirkan adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Bukan hanya itu, Pak. Sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah manifestasi kesempurnaan dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita mengilustrasikan sebuah pohon, kalau seandainya petani nanam pohon, begitu pohon itu tumbuh, rantingnya ada, akarnya ada, batangnya ada, pohonnya pun ada. Kira-kira sudah sempurna belum pohon itu? Kenapa belum, Pak? Belum ada buahnya. Sama ketika Allah menciptakan alam semesta ini, sekalipun Dia sudah menciptakan jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan yang hari ini kita saksikan, maka sesungguhnya ciptaannya belumlah sempurna. Kenapa? Karena di antara seluruh ciptaannya ini belum mampu memanifestasikan dirinya. Jadi kalau boleh sedikit menggunakan bahasa filsafat, ibarat cermin. Jadi alam yang madhar ini, alam yang nampak ini adalah cerminannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa tasawufnya namanya tajalliyat. Kalau dalam bahasa filsafatnya namanya manifestasi. Manifestasi itu penampakan. Jadi seperti begini, Pak. Jadi seperti ada ini benda, kemudian ada cahaya dari sini. Nah, bayangannya itu adalah manifestasi. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ibarat buah yang sempurna, karena mampu menampilkan, memadharkan seluruh potensi kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran
tidak heran ketika Nabi Adam alaihi salam begitu dia berbuat salah, dia cemburu bukan kepada sosok Nabi Muhammadnya, dia cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad aja dijadikan cemburu bagi Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dengan sosok manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya di dalam banyak kitab-kitab klasik, di dalam kitab tasawuf, ada satu kitab namanya Al-Muntahassul, itu dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, karena selain Al-Khaliq itu pasti makhluk, tidak ada yang lain. Jadi Al-Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Tidak mungkin disebut pencipta kalau tidak ada yang menciptakan, kalau tidak ada yang diciptakan. Mungkin nggak kita disebut orang tua kalau nggak punya anak? Atau mungkin nggak kita ini disebut seorang dokter kalau tidak ada pasien? Nah, Al-Khaliq ini disebut sebagai pencipta karena ada makhluk. Tidak mungkin dia disebut Al-Khaliq kalau dia tidak menciptakan. Bisa dipahami Pak ya? Nah, ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama kali, yaitu Nur Muhammad, di dalam kitab Al-Muntahassul dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ini mohon maaf ya, ini momentum Rabiul Awal aja nih kita bahas sosok Nabi kita Muhammad. Jadi membahas Nabi Muhammad itu jangan hanya pada aspek syariatnya saja. Jangan mohon maaf pakaiannya seperti ini, jenggotnya seperti ini, cara senyumnya begini, cara mandi dengan Siti Aisyah begini. Jangan cuma itu Pak, tetapi ada aspek-aspek batinnya yang perlu kita kuat, sehingga Pak semakin memantapkan kita kepada sosok sempurna Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Allah menciptakan makhluk yang pertama kali yang disebut dengan Nur Muhammad, maka Allah berfirman kepadanya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidaklah aku ciptakan alam raya ini. Kemudian Nur Muhammad bertanya kepada Allah, waliman ana ya Rob? Kalau seandainya engkau ciptakan alam raya ini untukku, lantas aku ini untuk siapa? Kemudian Allah menjawab, antali ya habibi, engkau aku ciptakan khusus untukku wahai Muhammad. Jadi kalau seandainya kita ini semuanya gak ada yang taat kepada Allah, bahkan seluruh penghuni alam raya ini tidak taat kepada Allah, maka cukuplah keberadaan Nur Muhammad menjadi alasan adanya alam semesta ini. Kemudian Allah bertanya kepada Nur Muhammad, waliman ana ya Muhammad? Terus aku ini untuk apa wahai Muhammad? Kemudian di dalam kitab itu dikatakan, saqatul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul hanya terdiam. Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan sendiri, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ada untuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada wahai Muhammad. Jadi aku ada, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ada untuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada wahai Muhammad. Itu dialog Allah kepada makhluk yang pertama kali diciptakan, yaitu Nur Muhammad. Maka ada sebuah sabda, sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa kuntu awwalun nabiyyin, aku adalah nabi yang pertama kali fil khalq, aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan, wa akhiruhum fil ba's, tetapi terakhir kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Pak, jadi sosok Nabi Muhammad ini adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah, tetapi yang paling akhir diutus. Berarti dia tahu bahwa sebelum Allah menciptakan dia secara perfect, secara histori, secara jasad manusia, Allah telah menciptakan dirinya dalam bentuk Nur Muhammad. Lebih mudahnya lagi begini Pak, ini analogi saja ya, biar kita lebih paham, agar kita lebih mudah memahami konsep ini. Ada yang insinyur di sini? Ada yang suka gambar bangunan? Pak Ji? Siapa?
Tukang ada tukang. Nah, siapa tukang? Saya ngacung Pak, saya mau tanya ini soalnya nih. Ngacung Pak, tukangnya siapa tukang? Siapa tukangnya? Nah, Pak saya tanya Pak. Ini bukan jawaban ilmiah, ini hanya pengalaman beliau kan kita nanya nih Pak ya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebelum Bapak menciptakan atau membangun kamar mandi, kira-kira lebih dulu mana konsep kamar mandi atau kamar mandi itu sendiri? Konsepnya. Seorang arsitek, seorang insinyur, sebelum dia menciptakan bangunan, yang muncul adalah konsepnya dulu. Setelah konsep muncul baru digambar. Setelah digambar baru dibangun, direalisasikan. Nah, sama ketika Allah menciptakan alam raya ini pun ya, aspek batiniah dari seluruh ciptaannya ini sudah ada. Kayak gambarnya gitu Pak ya. Soft copy-nya itu sudah ada. Blueprint. Nah, termasuk alam raya ini. Maka sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi yang paling sempurna, karena pada dirinya terdapat kesempurnaan akhlak sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu rasa syukur kita ya bukan hanya apa ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu udah beruntung gitu Pak. Tapi ya ada tapinya, jangan cuma merasa puas, oh aku udah jadi umat Nabi Muhammad, jangan cuma begitu. Mestinya kita pun mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Dengan cara apa? Tadi berusaha mengikuti apa yang beliau ajarkan, berusaha mengikuti apa yang beliau contohin. Luar biasa Pak, satu-satunya manusia, mohon maaf, sampai tidurnya, mohon maaf, sampai mandinya semuanya suri tauladan. Makanya betul kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah di dalamnya. Kalau saya begini namanya mauidhah hasanah Pak. Jadi kalau saya ngomong begini namanya mauidhah hasanah. Nah, kebanyakan dai sekarang itu hanya ngasih mauidhah hasanah, yang ngasih uswatun hasanah itu sedikit. Makanya kalau cari guru jangan cuman lihat hanya penampilannya saja. Oh, ceramahnya enak nih. Kayaknya ilmiah ini. Belum tentu. Bisa jadi yang beliau sampaikan itu hanya mauidhah hasanah. Di balik itu perbuatan jauh mencerminkan apa yang beliau sampaikan. Dan orang-orang yang seperti ini yang saya takutkan betul. Bukan hanya saya, barangkali seluruh ustadz. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Allah sangat benci kepada orang-orang yang ngomong doang. Kalau orang Jawa masih enak Pak. Kalau orang Betawi kasar lagi, ngomong doang gede, tai gede ini gitu. Orang Betawi gitu, takut keinjek. Itu yang beliau sampaikan guru saya Pak Kiai Sa'di Al-Batawi. Kenapa? Karena kita tahu betul bagaimana keseharian beliau. Saya berkhidmat kepada beliau itu karena saya paham betul keseharian beliau. Setiap saat Pak, bukan hanya setiap hari, setiap saat. Malam Selasa ngobatin sampai jam 3, malam Rabu sampai jam 3, malam Kamis sampai jam 3, jam 4, malam Jumat ngajar pengajian mingguan, malam Sabtu ngobatin lagi. Kalau malam Sabtu paling banyak biasanya, sampai 300 orang, kadang sampai subuh Pak. Orang atau bukan orang itu ya. Bapak tanya dokter, ada nggak yang bisa ngelayanin satu hari di atas 50 orang? Orang itu Pak, mohon maaf, kata beliau nih, itu hawanya panas. Apalagi orang-orang bermasalah yang datang. Ada yang bermasalah dengan keluarganya, ada yang ditagih hutang nggak bayar-bayar, macam-macam. Ada yang sakit yang fisik, ada yang non fisik, dan itu panas hawanya. Makanya Bapak sekali-kali nanya sama dokter sungguhan, kira-kira dalam satu hari beliau sanggup melayani berapa pasien? Kalau mampu 50 atau di atas 50, hebat betul itu dokter.
Beliau 300 Pak setiap malam. Dan itu beliau lakukan dari tahun 91 sampai hari ini. Semuanya free of charge. Gak ada yang bayar. Bahkan mohon maaf, yang miskin dikasih duit sama beliau. Saya ngomong begini nih, saya berharap Bapak itu penasaran gitu loh. Di mana Pak Ustaz tempatnya? Antar saya dong berobat, saya antar. Kenapa? Karena nyari orang yang betul-betul lillah itu sulit Pak. Ya mohon maaf, saya kesini boleh jadi belum tentu lillah. Masih ada tendensi yang lain, popularitas lah, bisaroh lah, macam-macam itu kan. Tapi kalau orang yang betul-betul 24 jam untuk umat, gak pernah dibayar, bahkan 4 miliar setiap tahun diberikan kepada umat, nyari sosok ulama yang model begini di mana lagi? Itu manusia biasa. Bagaimana dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika beliau sakaratul maut, di dalam riwayat Pak, ketika Israel datang mengetuk pintu sampai 3 kali enggak dibukain pintu sama Fatimah Az-Zahra. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Fatimah, siapa itu yang ngetuk pintu?" Enggak tahu Abi, dia orang baru datang yang belum pernah aku kenal. Iklam, kata Rasul, ketahuilah itu adalah malaikat yang memisahkan kenikmatan yang ada di dunia. Nangis Pak. Jadi yang datang itu malaikat Israel, malaikat yang suka nyabutin nyawa itu Pak. Kalau kita bisa berteman dengan dia mungkin enak kali Pak ya. Malaikat nanti nyabutnya pelan-pelan gitu Pak ya. Begitu ngomong begitu langsung dipersilakan masuk. Luar biasa, malaikat mau menyambut nyawa Nabi Muhammad, izin dulu Pak. Terus tanya, kemana malaikat Jibril? Bahasa kita nih, saya nggak mau dicabut nyawa sebelum malaikat Jibril datang. Begitu dicabut nyawanya itu Pak, ya setelah malaikat Jibril datang, kemudian begitu dicabut nyawanya itu, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena beliau tidak kuasa, beliau tidak ridha, beliau tidak, sangat kasihan gitu melihat Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Jijikkah engkau melihatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, sekian puluh tahun aku membersamaimu, sekian puluh tahun aku menyampaikan wahyu untukmu. Hari ini aku menyaksikan engkau dicabut nyawanya oleh Israel. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sakit betul sakaratul maut ini. Pak, Nabi Muhammad masih sempat menyampaikan sakaratul maut itu sakit. Nabi Muhammad Pak, apalagi kita. Apa kata beliau? Wahai Jibril, ya Allah ya Rabb, kata Nabi Muhammad, timpakan separuh rasa sakit ini saat sakaratul maut ini kepadaku, selebihnya untuk umatku. Jadi mohon maaf kalau seandainya kita merasakan sakaratul maut itu nanti, itu separuhnya udah ditanggung oleh Nabi. Itulah cintanya seorang Nabi kepada umatnya. Makanya pantas ketika beliau sakaratul maut itu, ketika beliau meninggal itu, yang disebut bukan Fatimah, bukan Ibunda Siti Aisyah, bukan Sayyidina Ali, tetapi yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Saya ingin mengajak begini Pak, riwayat-riwayat yang mungkin jauh ke sana itu, saya ingin mengambil satu miniatur. Ada aspek-aspek kesamaan dengan kehidupan kita yang hari ini kita jalanin. Kalau mungkin Nabi skalanya 1000%, barangkali orang hari ini mungkin hanya 10% lah. Saya ingin menyampaikan apa? Bahwa cari seorang guru, cari seorang mursyid, cari seorang ulama yang betul-betul mampu memperjuangkan untuk agama lillahi ta'ala, lahir batin, jiwa raga, harta dan benda. Tidak peduli dengan popularitas, tidak peduli dengan hinaan dan cacian manusia, selama Allah tidak mencampakkannya, jalan terus. Dan luar biasa ini Pak, ini pengalaman saya pribadi Pak. Tepat tahun 1 tahun yang lalu ketika saya umroh
bukan umroh yang pertama, umroh yang kedua. Kebetulan travel yang saya ikutin ini kebetulan meminta saya dengan teman saya sama-sama yang di As-Samawat di majelis itu untuk menjadi mutawif, pembimbing umroh. Kemudian saya meminta kepada yang punya travel, Bu, mau nggak untuk mengundang Pak Kiai Saadi, guru saya bilang gitu. Begini, saya ceritakan begini. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Kiai, beliau hadir, Pak. Nah, ketika menyampaikan tausiah biasa, kalau Pak Kiai ngasih tausiah begitu kan, ya cari ke Mekah jangan cuma cari pahala bagaimana berkomitmen membangun agama, jangan cuma cari pahala bagaimana membangun ajaran ini, lihat asar Nabi Muhammad, lihat asar Nabi Ibrahim, lihat perjuangan Ibunda Siti Hajar, terus pokoknya aspek-aspek spiritual yang dibangun. Kemudian di akhir ceramah beliau nyumbang 10 juta. Beliau nyumbang 10 juta yang saya yakinnya untuk, mohon maaf, mengangkat murid-muridnya. Dan saya merasa bersyukur, ya Allah, bahkan kegeeran gitu, Pak. Ya Allah, cuman gara-gara saya Pak Kiai mau datang jauh-jauh dari Tanjung Burung, Banten ke Jakarta, kemudian nyumbang. Udah datang nggak dijemput, pakai bensin sendiri, pakai tol sendiri, nyumbang 10 juta. Tujuannya apa? Untuk mengangkat derajat murid-muridnya. Dan kasus ini bukan hanya saya, hampir semua murid-muridnya pun sama begitu. Jadi luar biasa. Maka yang ingin saya sampaikan adalah betapa perjuangan orang-orang yang betul-betul karena Allah itu tidak lagi tedeng aling-aling, tidak lagi ada pamrih. Nah, saya berharap kita semuanya ini bisa berjumpa dengan orang-orang yang model begini, Pak. Siapapun dia. Barangkali dulu Bapak punya waktu di Jawa atau mungkin di kampungnya punya ketemu orang seperti ini, mestinya kita ikutin jalannya. Kenapa? Karena orang-orang yang rosih, yang hatinya betul-betul karena Allah, tidak ada lagi kepentingan apapun, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, di dalam surah Yasin sering kita baca, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah, ittabi'u, ikutilah. Man, siapa saja. Man la yas'alukum, enggak pernah minta ajrun, imbalan. Wa hum muhtadun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita udah ketemu dengan orang yang seperti ini, mestinya kita pegang erat, Pak. Makanya orang-orang yang mencari itu nanti pada akhirnya pasti akan dipertemukan dengan karakter yang dia miliki biasanya. Biasanya murid dan guru itu sama-sama akan dipertemukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing biasanya. Bahkan yang lebih utama itu adalah ketika ada seorang guru yang dalam tanda kutip mencari orang seperti ini. Jadi ada murid yang dicari, namanya ada murid, ada murad. Kalau murid itu adalah orang yang berkeinginan, artinya kita memang betul-betul mencari, namanya murid. Tapi kalau udah murad, itu adalah orang yang diinginkan. Beda, Pak, ya. Karena dalam tradisi tasawuf itu ada istilah murid, ada istilah murad. Orang yang membimbing namanya mursyid, orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi aspek-aspek batinnya pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Makanya orang-orang spiritual itu bukan maksudnya orang-orang yang senang klenik-klenik, bukan, Pak, ya. Maksudnya orang-orang hakikat, orang-orang yang telah bermakrifat. Ketika masuk bulan Rabiul Awal ini, beliau banyak kontemplasi, beliau banyak menyendiri, beliau banyak riyadhah, beliau banyak bertafakur. Untuk apa? Untuk menggali ilmu-ilmu hikmah ini. Dan biasanya ilmu hikmah itu muncul seiring dengan perjalanan hidupnya. Seringkali, Pak, ya, ketika hari Minggu, di minggu ketiga dan pertama itu kita diajak goes sama beliau. Kan sering saya sampaikan itu. Kita cari nenek-nenek. Nanti hikmah-hikmah itu muncul, Pak. Kadang-kadang ngajak ustadz 2 orang, 1 orang. Jadi tiba-tiba beliau, "Ustadz, makan di sini." "Kok tumben di sini, Pak Kiai?" "Udah, tungguin aja.
nggak lama terdatang apa hikmah apa, pasti ada aja. Kadang-kadang ada orang susah lah bercerita, kadang-kadang orang yang bangun musola lah, musola udah dibangun, duitnya belum ada Pak, berarti kan punya utang sama material. Jadi orang-orang yang nazir ini, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk ini, pasti karena sudah mendapatkan petunjuk, maka setiap langkahnya ini terbimbing. Dan untuk mencapai itu sulit dan butuh perjalanan panjang. Makanya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ketika bekerja, izin dulu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil, ya Allah, mohon izin saya berangkat kerja, ridhoi perjalanan saya, ridhoi pekerjaan saya, dan mudah-mudahan Engkau selamatkan saya dalam perjalanan. Begitu nyampe kantor, alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Engkau selamatkan saya sampai di tempat tujuan. Begitu pulang sama, alhamdulillah ya Allah udah nyampe rumah, terima kasih. Ini cara awal membangun sebuah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita ketika bingung memilih dua pilihan itu biasanya disuruh sholat istikharah kan biasa Pak ya. Tapi seringkali sekalipun kita udah sholat istikharah, kok kayaknya jawaban itu buntu terus gitu Pak ya. Sering pernah Bapak sholat istikharah gitu ya? Kan kadang-kadang gimana caranya Pak sholat istikharah itu Pak? Kan semama Bapak ya biasanya kan selalu dengan hal-hal jodoh biasa Pak ya. Dulu ketika kita bingung nih, yang satu cakep tapi orang miskin, yang satu agak biasa aja tapi anak orang kaya gitu, kita sholat istikharah, kok jawabannya nggak ada jawaban apa-apa, sering begitu Pak ya. Bagaimana jawabannya seperti apa nih? Senyum-senyum. Karena tadi komunikasi yang kita bangun itu belum intim dengan Allah. Orang-orang yang sudah rosi itu nggak perlu lagi sholat istikharah. Ini Pak, ini pengalaman saya yang sering saya lakukan nih. Setiap saya kali konsultasi kepada beliau, saya kasih contoh lagi Pak, begini Pak. Beberapa minggu yang lalu, maaf, 1 bulan setengah lah, 1 bulan setengah yang lalu itu saya kebetulan setelah taklim itu, saya udah cerita belum ya? Saya ditawarin orang uang untuk bayar kuliah saya. Jadi kebetulan saya kan sedang S3 nih Pak, sedang S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Itu satu semester kira-kira 7.600.000. Suatu hari ketika saya selesai taklim di THB daerah Harapan Indah, ada salah satu anak dan DKM itu ngobrol lah biasa selesai taklim, curhat gitu. Terus nyampein, Ustadz, Pak Haji ini sedang operasi mata, mau nengok nggak mau jenguk? Siap, ayo. Singkat cerita kita datang ke rumahnya, ngobrol lah panjang. Memang iya, kayak bajak laut gitu Pak, matanya udah operasi, jadi begini satu. Tapi beliau orang kaya. Nah beliau cerita, ketika operasi itu saya tanya, Pak Haji ini bayar habis berapa? 80 sekian juta. Wih, gede Pak Haji. Iya. Cuman karena kantor juga menyediakan fasilitas, sementara saya juga bisa pakai BPJS, akhirnya saya pergunakan BPJS, tapi uang kantor saya ambil. Wih, pinter juga Pak Haji gitu kan. Jadi dia untung gitu Pak, sakit untung gitu. Nah, kemudian uang itu diniatkan untuk anak yatim, ceritanya begitu. Begitu kita pulang dicolek. Ya sebelum pulang kita ngobrol lah, biasa dicerita sama Pak DKM, cerita, Ustadz ini alhamdulillah satu kufur ngambil kuliah S3 gitu. Nah begitu kita pulang dicolek, Ustadz mohon izin jika tidak keberatan saya mau ambil 1 semesternya Pak Ustadz. Kira-kira Pak dikasih uang cuma-cuma, kira-kira apa yang Bapak sampaikan? Apa kata pertama kali yang Bapak ucapkan kepada beliau? Pasti terima kasih atau alhamdulillah. Kenapa? Min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga Pak, cuma-cuma. Kemudian saya bingung nih Pak, saya jawab apa ini kan? Saya nggak respon, saya cuma ketawa-tawa, saya nggak respon. Karena bagi saya mungkin itu hanya lip smooth, hanya basa-basi. Tapi kalau lihat kondisi beliau, nggak mungkin basa-basi, orang kaya Pak. Kemudian suatu hari, 2 hari, 3 hari kemudian WA datang, nanya lagi, Pak Ustadz mana nomor rekeningnya? Akhirnya saya jawab, mohon izin Pak Haji, bukannya menolak,
tapi saya punya guru, saya punya mursyid, mohon izin saya izin dulu. Nanti malam saya ke majelis, akan saya sampaikan ke Pak Ki, kira-kira kalau seandainya beliau berkenan saya ambil, kalau enggak ya mohon maaf, barangkali uang itu belum rezeki saya. Malam Rabu saya datang Pak. Namanya sifat manusiawi kan saya senang Pak, ya senang itu 7.600.000 Pak. Wah, udah kebayang, wah kalau 7.600.000 ya kebetulan saya hobi sepeda, bisa upgrade crank, bisa upgrade sepeda kan, itu bayangan saya. Dalam perjalanan begitu saya ngomong, apa kalimat pertama yang beliau sampaikan? Mohon izin Pak Ki, saya cerita tuh, ada salah satu jamaah kita yang mau ngambil 1 semester bayaran kuliah saya. Ustaz, istikharah dulu. Kalau beliau udah bilang istikharah dulu, pasti negatif. Istikharah dulu, itu pasti negatif. Jadi saya nggak usah pikir panjang dan nggak perlu istikharah, karena pasti tahu jawabannya itu nggak bagus. Kemudian di akhir perjalanan kita mau pulang, sabar Ustaz, insya Allah berkah gitu kan. Ya tetap lemes Pak, dengkul Pak, nggak jadi dapat. Dalam perjalanan ternyata ada banyak hikmah-hikmah yang terkadang kita ketahui itu setelah perjalanan itu usai. 1 minggu kemudian setelah saya gagal, dalam tanda itu gagal Pak ya, mohon izin ya, bukan gagal sebenarnya, enggak rezeki saya itu. Sepulang dari majelis lagi jam 2:30 pagi saya pulang naik motor. Jadi ke majelisnya di Tol Barat itu bareng sama salah satu jamaah. Begitu Tol Barat pulang ke rumah 2:30 saya nemu tas. Kok dapat rezeki terus saya ini? 1 minggu setelah kejadian uang itu saya nemu lagi tas. Dan subhanallah Pak, uang itu tas itu ada salah satu barang berharganya handphone, iPhone. Saya tanya, "Neng, ini iPhone mahal apa murah?" Kata istri saya, "Mahal ini Mas. Ini bisa 16-17 jutaan," katanya. Karena ketika handphone itu saya ambil kemudian saya bawa pulang ke rumah itu, HP itu selalu berdering. HP ini hilang, tolong hubungi nomor ini, alamatnya di ini. Ini HP canggih banget gitu kan. iPhone Pak. Kalau iPhone itu kan biasanya harus ada pakai code itu ya kan, pakai kode itu kan. Akhirnya saya matiin karena berisik. Begitu selesai pagi, ya jam-jam 6:30 jam 7 lah, saya buka lagi. Kemudian saya WA itu nomor yang tertera di sini. Jam 8:30 dia yang punya datang ke rumah. Saya bilang, "Ini HP tadi malam saya nemu di sini dengan semua isinya, cek sampai ada rokok-rokoknya masih utuh." Rokok-rokoknya masih utuh. Memang punya anak muda, dicek dulu. Dan memang spesial pun nggak ada yang saya ambil. Dan alhamdulillah seperak pun saya nggak dapat. Nyesel tak Ustaz? Yang nggak juga sih. Ngapain orang cuma saya ngambil, saya bawa pulang terus saya WA, nggak modal apa-apa juga kan? Jadi kalau kita punya guru, kalau kita punya seorang mursyid, itu enaknya di situ Pak. Setiap kita kali bimbang, setiap kali kita bingung memutuskan sesuatu, kita bisa nanya langsung. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu, cara nyambungnya itu, komunikasinya itu lebih cepat. Wah, banyak sekali lah kasus-kasus yang kadang diridhoi, kadang-kadang tidak ridho, dan selalu ada banyak hikmah. Dan banyak juga kasus-kasus murid-muridnya yang nggak usah, masih terus, nanti efeknya nggak bagus, selalu begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ini seringkali kita menghadapi yang model begini. Dalam kondisi kita buntu di antara banyak pilihan, sholat istikharah nggak punya jawaban, kemana kita bertanya? Nanya ustadznya syariat, aduh bingung juga. Pasti akal yang menilai itu akal, rasionalitas pasti. Kalau saya ditanya, Ustaz, saya bingung nih milih 2 perempuan, yang satu cantik tapi miskin, yang satu lagi jelek tapi anak orang kaya. Kalau saya pasti, ya kalau untuk masa depan mending jelek tapi kaya. Kalau saya. Tapi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah pasti minta petunjuk. Nah, coba Pak, kita ini cari guru yang model begitu Pak. Saya sih tidak mengharuskan Bapak ikut saya, tidak. Tetapi kalau kita sudah punya marja itu tempat orang yang bertanya, minimal setiap langkah yang kita lakukan itu memiliki
petunjuk, bimbingan gitu Pak. Apalagi hal yang bersifat batiniyah. Kalau hal yang bersifat syariat mungkin gampang. Contoh begini, ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika Ramadan itu saya kesiangan, begitu bangun udah imsak, sementara malamnya saya sudah nanem gitu. Nanem paham Pak ya? Nanem itu nengokin istri. Kemana nih saya harus melangkah? Mandi dulu apa? Sahur dulu. Kalau begini-begini mah gampang fikihnya. Tapi kalau udah hal-hal yang bersifat hakikat, bagaimana kita menjawabnya? Kalau bukan orang-orang yang hatinya telah rosih. Makanya itulah perlunya kita seorang pembimbing, namanya murabbi ruh, pembimbing ruh kita. Maka mari Pak, di sisa usia kita tentu kita nggak tahu sampai kapan Allah akan berikan ya usia kita. Mari cari seorang guru, cari seorang ulama yang bukan hanya mampu menunjukkan ini baik, ini tidak baik, tetapi juga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kira-kira 5-10 menit seperti biasa. Saya tidak berpanjang kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin diskusikan, monggo Pak. Monggo Pak Haji. Iya. Iya. Ini sebenarnya mau tanya bagaimana hukum maulid Pak Ustadz. Sebenarnya itu pertanyaannya. Betul Pak ya? Bagaimana hukum maulid kan begitu, intinya begitu ya. Dan mungkin yang lain juga gitu kan. Maksud itu contoh Pak ya. Artinya mengarah ke sana kan ya Pak ya. Betul nggak nangkepnya saya? Oke, baik. Abdul Uzza itu adalah pamannya Nabi. Beliau adalah saudaranya Abdullah. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Abu Lahab Pak. Jadi Abu Lahab itu julukan. Nama aslinya Abdul Uzza. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak 16. Anaknya 16. Nah, saya nggak tahu nih apakah dari satu istri atau lebih, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas saudaranya Abdullah itu ada 16 orang. Biasanya budaya orang Arab itu biasanya pada zaman dulu itu istrinya banyak. Maka jangan heran, kok 16 banyak banget. Kalau kita mungkin banyak karena dari istri satu. Kalau orang Arab dulu banyak. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus itu, semakin banyak istri itu dijadikan sebagai strata sosial. Itu dulu Pak ya. Sehingga dengan hadirnya hukum kita atau hukum Al-Qur'an dibatasi. Masna wa sulasa wa ruba itu fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Dibatasi sampai 4. Itu karena hukum itu muncul karena kebiasaan orang Arab itu istrinya banyak. Bisa singkat-singkat aja. Nah, Abdul Uzza ini adalah salah satu saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Abdul Uzza atau Abu Lahab ini mendengar bahwa ibunda Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, dia bergembira. Dia senang. Kalau nggak salah budaknya itu namanya Suwaibah kalau nggak salah. Saking senangnya budak yang menyampaikan berita itu langsung dibebasin. Bukan hanya itu, dia motong unta. Untuk apa? Untuk ekspresi kegembiraan karena lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dalam perjalanan hidupnya mati kafir. Atas apa yang dia lakukan itu, pertama memerdekakan budak, yang kedua adalah memotong unta, diganjar, dikasih pahala oleh Allah. Setiap hari Senin Allah ringankan siksanya.
Orang kafir, Pak. Orang kafir, orang yang menentang dakwah Nabi. Ada orang kafir yang nggak menentang dakwah banyak. Ini udah kafir, nentang lagi. Istilah kalau orang salah itu salah bodoh atau jahil murokab gitu. Udah nggak mau, nentang pula. Kalau nggak mau diem kan mending, Pak ya. Ini udah nggak mau, nentang. Nah, atas perbuatan itu Allah ganjar setiap hari Senin ringannya siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang dalam tanda kutip yang tidak suka melihat kita ketika mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dalam tanda kutip dengan mengadakan maulid, maka kembali kalau dalam aspek fikih saya tanya, maulid itu hukumnya boleh atau tidak boleh dulu, Pak? Kalau saya gampang saja, Pak, menganalogikan konsep maulid dan teman-temannya maulid itu PHBI lah, seperti Isra Mi'raj. Maulid itu selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam agama, apa sih isinya maulid? Saya kasih analogi gampang lah, Pak. Maulid martabak, martabak itu isinya apa aja, Pak? Kan ada daging, bawang, telur, sasa, garam, apalagi? Telur nggak haram, daging nggak haram, apalagi sasa nggak haram, garam nggak haram, tepung nggak haram. Begitu jadi martabak, kenapa jadi haram? Paham, Pak? Maulid itu isinya membacakan sirah Nabawi, menceritakan sejarah perjuangan Nabi agar secara psikologi kita ini merasa dekat dengan Nabi. Yang kedua, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Membacakan ayat suci Al-Quran itu baik atau ada santunan, makan bersama. Jadi tidak ada yang dilarang kecuali Pak, saya pun menentang, kecuali di dalam peristiwa atau peringatan maulid itu ada istilahnya kumpul laki-laki perempuan tidak ada jarak. Biasa kan ada begitu, Pak ya. Itu yang saya nggak setuju. Yang kedua, dengan adanya maulid malakin. Ya, mohon maaf ya. Kalau di majelis kami, Pak, mohon maaf ya. Ini saya cerita aja nih. Di majelis kami kita itu dilarang ketika mengadakan maulid itu sampai ngecrek di jalan-jalan itu, malu kita sebagai umat Islam. Itu di majelis saya, Pak. Jadi kesadaran itu yang harus dibangun. Yang ketiga apa? Maulid isinya cuma bercanda-canda aja. Datangin penceramah banyak, bayarannya mahal-mahal, kebulinya paketnya sekian, ada yang pegang mohon maaf bendera segala macam. Artinya lebih banyak aspek madorotnya daripada manfaat. Ilah, yang begitu yang bid'ah mestinya. Ini kita bicara tentang kecintaan, Pak ya. Nah, hal-hal yang model begini terkadang kita ini nggak mau dikritisi. Kenapa? Ya karena tadi. Walaupun secara hukum fikih memang di dalam banyak pandangan ulama itu berbeda pendapat. Hukum maulid itu ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Karena mengekspresikan kecintaan itu memang beda-beda, Pak. Orang Mesir itu kalau maulid itu mereka masak yang enak-enak. Maulid. Kalau kita maulid kan memang menghadirkan para guru-guru kan, PHBI begitu ya. Beda. Dan menurut saya sah-sah saja. Toh itu bagian dari kecintaan kita kepada Nabi. Dan yang paling utama, apa hikmah dengan kita menghadiri maulid itu? Nah, kalau ditanya bagaimana sikap kita ketika kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi, kemudian mereka melarang, ya terserah, lu larang-larang aja, yang penting gua cinta seperti ini, kan gitu, Pak ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu kita nggak ditanya dosa dia. Begitu pun sama, kita pun nggak akan ditanya dosa dia. Sebaliknya, kita pun nggak akan ditanya atau dia ditanya atas dosa-dosa kita. Ya istilahnya lana a'maluna walakum a'malukum gitu, Pak, istilahnya begitu. Jadi ya ini bisa dilihat dari banyak aspek. Bisa aspek teologis, bisa aspek budaya juga ya. Tetapi bagi saya pribadi, untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang paling utama adalah mencerminkan akhlak itu tadi ya. Jadi rangkaian seperti maulid dan yang lain itu hanya sebagai proses menuju kepada
pembentukan akhlak saja. Jadi maulid itu bukan tujuan, itu hanya bagian sebuah proses saja. Nah, bagaimana akhir dari perjalanan kita ketika sudah mencari sesuatu yang mengarahkan kepada ya akhlakul karimah, bagaimana membangun komitmen di masyarakat. Karena puncak manusia beragama itu adalah membentuk kepribadian kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik di masyarakat, baik kepada keluarga, baik kepada anak. Itu intinya. Begitu Pak Ustadz ya? Mohon izin. Baik, ada lagi? Udah Isa ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.